Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bro semuanya. Perkenalkan saya Ilham Fiksan Aisanto dan teman-teman saya Cantika Keranika, Dimas Ihab, Galih Wiji Agung, Jenaldo Lokanata, Khairatul Khairiyah, Nurlita Tafiani, Salita, Siti Nur Halimah, dan Fajar Arsyid ingin mempresentasikan sedikit tentang praktikum filtrasi seperti itu. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Sekilas tentang materi filtrasi yaitu operasi filtrasi dengan menggunakan filter tekan, plate dan kerangka atau plate and frame filter press terdiri dari dua periode pembentukan keg dan periode pencucian. Di dalam pembentukan keg dan ternyata aliran fluida adalah laminar. Filtrasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu filtrasi pada tekanan tetap dan filtrasi pada kecepatan tetap. Di dalam filtrasi tekanan tetap, tekanan yang digunakan selama filtrasi berubah-ubah untuk mendapatkan kecepatan filtrasi yang tetap. Kemudian latar belakang dari praktikum ini yaitu karena operasi filtrasi merupakan suatu unit operasi yang banyak digunakan pada dunia industri, terutama pada industri yang memerlukan pemisahan zat padat dan zat cairnya, seperti industri gula tebu, pembuatan pigmen produk, industri minyak bumi, dan lain-lainnya. Dalam hal ini, produk yang diamati dapat berupa filtrat, keg, atau keduanya. Dalam operasi filtrasi, perlu diketahui harga spesifik keg resisten dan volume filtrat yang ekuivalen dengan tahanan medium filtrat. Adapun rumusan masalah pada praktikum ini, di mana dalam praktikum ini dilakukan dengan tekanan tetap dan operasi pencucian untuk menentukan harga konstanta filtrasi, serta menentukan waktu operasi filtrasi optimum. Dengan jenis alat filtrasi yang digunakan adalah filter press. Selanjutnya ada tujuan praktikum. Yang pertama, dapat merakit dan membongkar alat percobaan. Yang kedua, dapat melaksanakan operasi filtrasi slurry, baik pada tekanan tetap maupun kecepatan yang tetap. Yang ketiga, dapat melaksanakan operasi pencucian. Yang keempat, dapat menentukan harga konstanta filtrasi secara grafis. Yang kelima, dapat menentukan waktu operasi filtrasi yang optimum. Dan yang keenam, dapat membuat laporan praktikum secara tertulis. Selanjutnya, yaitu adalah manfaat praktikum. Yang pertama, mahasiswa dapat merakit dan membongkar alat percobaan filtrasi. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan proses filtrasi dengan baik. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui waktu optimum operasi filtrasi dan pencucian. Oke, selanjutnya adalah alat dan bahan. Ya, pada praktikum kali ini, alat-alat yang kami gunakan, yang pertama ada filter press, di mana filter press ini merupakan alat yang digunakan untuk proses filtrasi. Nah, di dalam filter press ini nantinya ada plate dan frame, di mana nanti plate dan frame ini di tengahnya akan dipasangi filter cloth, dan untuk filter cloth ini gunanya untuk memisahkan padatan dan cairan dari suatu bahan. Nah, selanjutnya ada tangki kolom. Tangki kolom ini digunakan untuk menampung bahan-bahannya seperti air, tepung, dan pewarnanya. Kemudian yang ketiga ada stopwatch, di mana stopwatch ini digunakan untuk menghitung waktu operasi. Selanjutnya ada timbangan. Timbangan ini untuk menimbang berat, kemudian gelas ukur untuk mengukur volume, dan yang terakhir ada viskometer Oswald, ya untuk mengukur viskositas dari selarinya. Ya, berikut merupakan gambar rangkaian alat pada praktikum kali ini, di mana nantinya air akan dialirkan dari tangki kolom menuju ke alat filter press dan nanti akan berakhir pada ember penampung filtrat. Kemudian bahan-bahan yang kami gunakan pada praktikum filtrasi kali ini, yang pertama ada air, yang kedua tepung, dan yang terakhir ada pewarna. Dan ketiga bahan ini nantinya akan dicampur pada tangki kolom.
Lanjut ke metode. Untuk metode yang pertama kali kita lakukan adalah cek kebocoran dari filter tersebut. Langkah pertama untuk cek kebocoran dari filter tersebut yaitu mengukur luas efektif dan filter cloth. Kemudian kita membersihkan filter cloth dengan air. Kemudian pasang filter cloth di antara plate dan frame. Kemudian isi tangki feed dengan air sampai lebih kurang setengah volume tangki penuh. Kemudian pastikan keran recycle dan keran umpan filter press itu terbuka. Setelah itu nyalakan pompa. Kemudian amati kondisi filter press. Jika ada air yang masih menetes dari plate dan frame, berarti terjadi kebocoran, sehingga posisi filter cloth perlu diperbaiki. Jadi kita mengulang lagi langkah dari pasang filter cloth sampai langkah ini, sampai tidak terjadi kebocoran. Kemudian, setelah tidak terjadi kebocoran, buang air yang terdapat dalam tangki feed. Berikut merupakan gambar alatnya. Untuk yang selanjutnya adalah metode atau operasi filtrasi. Hal yang pertama dilakukan adalah pertama membuat larutan slurry. Larutan slurrynya itu konsentrasinya 1,5% berat tepung terigu di dalam 20% air dan 2 gram pewarna. Selanjutnya campur ketiga bahan ini di dalam tangki feed dengan urut-urutan air, pewarna, lalu tepung. Tepungnya ini masukkan ke dalam tangki feed dengan cara ditaburkan secara merata dan perlahan. Selanjutnya atur keran. Kerannya ini ada keran recycle sama keran umpan filter press. Yang recycle dibiarkan terbuka, sedangkan yang umpan filter press dibiarkan tertutup. Selanjutnya nyalakan pompa, terus tunggu 1 menit. 1 menit ini dilakukan untuk biarkan larutan homogen. Selanjutnya dibuka keran umpan dan filter. Lakukan operasi. Setiap 10 menit diambil, kemudian diukur. Untuk prosedur selanjutnya yaitu operasi pencucian. Untuk operasi pencucian, tahap pertama yaitu simpan selari sisa dalam ember. Yang kedua, isi tangki feed dengan air sampai penuh. Yang ketiga, pastikan posisi semua keran sama dengan saat operasi filter. Yang keempat, nyalakan pompa. Yang kelima, tampung filtrat setiap 10 detik dan ukur volume filtratnya. Yang keenam, ulangi langkah 5 sampai cairan bersih yang terjadi peningkatan volume yang sangat drastis. Untuk prosedur selanjutnya yaitu menghitung densitas. Di sini kita menggunakan alat pignometer, di mana tahap-tahapnya adalah timbang pignometer dalam keadaan kosong. Yang kedua, catat berat pignometer kosong. Yang ketiga, masukkan larutan ke dalam pignometer menggunakan corong hingga pignometer tersebut terpenuhi. Lalu timbang pignometer yang berisi larutan. Kelima, catat berat pignometer yang berisi larutan tersebut. Keenam, intensitas larutan sama dengan massa pignometer yang berisi larutan dikurangi massa pignometer kosong dibagi volume pignometer kosong. Baik, selanjutnya menentukan viskositas slurry, yaitu menggunakan alat viskosimeter Oswald. Yang pertama, isi viskosimeter dengan cairan sampai pada ketinggian tertentu. Kedua, hisap cairan dengan menggunakan aspirator sampai pada titik tertentu. Hidupkan stopwatch tepat saat cairan melewati titik B sampai ke titik A. Yang keempat, catat waktu tempuh. Yang kelima, hitung viskositas cairan dengan rumus di atas, yaitu ρS, waktu slurry kali densitas slurry per waktu air per kali densitas air kali viskositas air. Oke, selanjutnya ada pembuatan larutan seri. Langkah pertama, ambil 10 ml larutan sebelum operasi filtrasi. Langkah kedua, encerkan dengan penambahan 20 ml air. Langkah ketiga, ambil 10 ml larutan langkah kedua. Yang keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga sampai warna larutan sama dengan hasil akhir. Yang kelima, catat berapa kali pengencerannya.